Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Ya, semoga kita semua diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, duduk siap gerak. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Oke, anak-anak, hari ini alhamdulillah ibu bisa mengajar kalian dan alhamdulillah juga kalian semua bisa hadir ya di kelas pada pagi hari ini. Sebelum itu, ibu absen dulu ya. Oke, di sini ada yang tidak berangkat, mungkin sakit atau izin. Berangkat semua ya. Alhamdulillah berangkat semua. Oke, berarti nggak ada yang alpa, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit ya. Oke, hebat. Anak-anak ibu semua hebat. Oke, jadi hari ini kita kan akan belajar SPDP ya. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum ya hari ini kita mau belajar materi apa? Ada yang udah tahu mungkin? Atau yang udah belajar tadi malam? Oke, jadi ibu jelasin ya. Hari ini kita akan belajar seni budaya. Kita memasuki bab tentang membuat karya seni dari bahan daur ulang atau limbah rumah tangga. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara untuk mendaur ulang limbah rumah tangga gitu ya anak-anak. Oke, lanjut ya. Sebelumnya ibu di sini akan membahas tentang sampah plastik ya. Tentunya teman-teman semua pasti sudah tidak asing dengan sampah plastik. Kalian pasti sering menjumpai sampah plastik dimanapun dan kapanpun. Kalian bisa melihat sampah plastik di mana-mana ya. Misalnya di sekolah, itu di tong sampah banyak plastik-plastik bungkus jajan dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata ya teman-teman, sampah plastik itu adalah salah satu ancaman untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena sampah plastik itu selain terurainya lama ya, sampah plastik juga bisa mencemari lingkungan gitu. Dan menurut data ya, sampah yang dihasilkan warga Indonesia itu menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam 1 tahun ini sampah kantong plastik itu bisa mencapai 10,95 juta. Itu banyak banget ya teman-teman, kita nggak bisa bayangin berapa gunung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dalam 1 tahun. Itu udah mencapai berjuta-juta sampah. Nah, maka dari itu sampah plastik ini tuh sangat berbahaya bagi kita. Nah, sampah plastik yang dibiarkan menumpuk itu akan menimbulkan banyak dampak buruk bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Jadi bukan berdampak untuk manusia saja ya, sampah plastik juga bisa berdampak untuk lingkungan di sekitarnya, untuk hewan-hewan yang hidup di lingkungan sekitar, untuk tumbuhan, dan bahkan untuk ekosistem itu bisa menjadi rusak karena penumpukan dari sampah plastik. Oke, tadi kita sudah membahas tentang sampah plastik ya. Jadi kalian penasaran gak sih kira-kira sampah plastik yang menumpuk
itu asalnya dari mana aja sih? Ada yang tahu kira-kira? Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Sampah plastik bukan hanya sampah plastik ya. Sampah yang menumpuk itu salah satu penyumbangnya itu dari sampah rumah tangga. Jadi rumah tangga kita ini menyumbang sampah yang banyak. Nah, jadi sampah-sampah itu kan terbentuk dari aktivitas manusia ya. Maka dari itu, rumah tangga itu menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Mengapa? Kok bisa rumah tangga itu menyumbang sampah besar ke lingkungan? Jadi gini, sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu terbentuk karena aktivitas kita sehari-hari di rumah. Misal nih, sampah sisa makanan ya. Kalian habis makan nih di rumah, lalu kan makanan itu masih sisa. Misal kalian makan ayam, ayamnya kan tulangnya nggak dimakan ya. Nah, sisa tulang yang tadi itu kalau misalnya dibiarkan menumpuk, itu akan menimbulkan sampah gitu. Jadi sisa makanan itu juga termasuk sampah ya anak-anak. Lalu yang kedua itu, misal nih ibu membeli paket nih ya, ibu membeli banyak sekali paket. Misal ibu membeli sepatu ya, sepatu itu kan dibungkus oleh kardus. Nah, kardus itu tadi kalau misal ibu sering membeli sepatu, maka kardus yang digunakan untuk membungkus sepatu itu pun akan menumpuk kan di rumah. Akan menumpuk, akan lebih banyak. Jadi itu akan menimbulkan sampah juga, sampah kardus. Nah, sampah-sampah itu, sampah sisa makanan, sampah kardus yang dihasilkan itu bisa membuat sampah menjadi lebih banyak gitu. Nah, kemudian ya, kalau semisal kita nih tidak tahu bagaimana cara untuk mengelola sampah yang baik di rumah tangga, terutama di lingkungan keluarga nih ya, kita tidak tahu nih cara mengelola sampah yang baik. Lalu dampaknya kira-kira apa yang akan terjadi kalau semisal nih kita nggak tahu cara mengelola sampah yang baik? Ada yang tahu kira-kira? Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Kalau semisal nih ya, kita tidak tahu cara mengelola sampah yang baik, maka kita akan membuang sampah itu secara sembarangan gitu. Misal kita membuang sampah ke selokan atau membuang sampah itu ke sungai atau membuang sampah itu ke kebun yang ada di depan rumah, atau mungkin membuang sampah ke pekarangan depan rumah, dibiarkan begitu saja. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau semisal kita membuang sampah itu sembarangan dan kita tidak mengelola sampah itu dengan baik? Ya, tentu saja akan menimbulkan banyak dampak buruk ya untuk kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk masyarakat di sekitar dan juga lingkungannya pun akan rusak ya, anak-anak. Oke, misal ya, tadi kan kita membuang sampah sembarangan nih ke sungai. Maka sungai itu kalau dibiarkan digenangi sampah, lama-lama sampahnya menumpuk, akan banjir ya kan, airnya akan meluap karena tidak muat ya untuk menampung air sebab terlalu banyak sampah di dalam sungai tersebut. Nah, banjir ini itu pasti akan merugikan kan untuk kita semua. Banjir juga bisa menimbulkan banyak penyakit ya. Misalnya karena banjir itu kan banyak genangan-genangan air ya.
genangan air itu bisa dihinggapi oleh nyamuk, dan nyamuk itu bisa beranak pinak di situ. Dan kalau misal nyamuknya nyamuk demam berdarah, itu akan bahaya ya, kita bisa saja tertular penyakit DB, demam berdarah, begitu. Oke, dampak selanjutnya ya dari sampah yang menumpuk tadi itu adalah bau yang tidak sedap. Jadi kalian pasti sering ya kalau misal melewati tong sampah atau tempat yang penuh dengan sampah, itu pasti baunya gak enak ya. Iya, bau itu juga termasuk dampak yang negatif ya. Kita jadi tidak nyaman beraktivitas di area tersebut, di lingkungan tersebut karena bau tersebut gitu. Jadi kita tidak leluasa untuk melakukan aktivitas karena bau yang tidak sedap gitu. Oke, karena Ibu lihat di sini kalian udah mulai capek ya, kayaknya kurang semangat Ibu lihat nih di sini. Oke, biar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, gimana? Udah mulai hilang ngantuk-ngantuknya atau masih ngantuk nih kira-kira? Oke, karena Ibu lihat masih ada yang ngantuk ya, kita nyanyi dulu ya, kita happy-happy dulu biar kita lebih fresh lagi. Oke, Ibu contohin ya. Jadi nyanyinya gini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk meja. Gitu ya. Jadi yang pertama itu kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pukul meja. Gitu ya. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk meja. Oke, udah mulai semangat semua ya. Oke, karena udah hilang nih rasa ngantuk-ngantuknya, Ibu mau lanjutin penjelasannya ya. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih dampak yang terjadi kira-kira nih kalau semisal sampah itu menumpuk. Nah, dari sini anak-anak tahu nggak kira-kira solusi yang bisa kita lakukan agar sampah-sampah itu bisa berkurang dan tidak menumpuk, terutama sampah dari rumah tangga. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak cara untuk mengurangi sampah itu? Oke, jadi Ibu jelasin ya. Solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah tersebut itu bisa dengan cara daur ulang atau recycle ya anak-anak ya. Recycle itu adalah mendaur ulang sampah yang tadinya sampah tidak terpakai, misal sampah plastik, menjadi barang yang lebih berguna dan mungkin mempunyai nilai estetika lebih. Intinya recycle itu adalah mengubah barang atau mengubah sampah menjadi barang yang lebih berguna gitu ya. Itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah dari rumah tangga, limbah rumah tangga tadi. Oke, jadi kita sudah tahu ya cara untuk mengurangi limbah rumah tangga, salah satunya adalah dengan recycle atau mendaur ulang. Nah, jadi di sini Ibu akan mengajarkan kalian karya
untuk menciptakan karya daur ulang dari limbah rumah tangga. Kira-kira kalian tahu nggak limbah rumah tangga yang bisa didaur ulang nih menjadi barang yang lebih berguna? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Salah satu limbah yang bisa kita gunakan untuk daur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat, lebih mempunyai nilai estetika, itu salah satunya adalah kantong plastik. Ya, betul. Biasanya kantong plastik kresek. Nah, kantong plastik kresek itu bisa kita ubah loh menjadi karya yang lebih indah dan lebih bermanfaat untuk kita daripada kita buang begitu saja. Ya, jadi di sini ibu akan mengajari kalian mengubah kresek ini menjadi seperti ini. Ini adalah bunga dari kresek yang biasa kita temui di rumah atau mungkin yang menumpuk di rumah dan tidak terpakai menjadi kerajinan yang seperti ini ya anak-anak. Ini ibu buat sendiri dari kresek nih. Cantik sekali kan? Ini juga vas bunganya ibu buat dari botol yang sudah tidak terpakai, lalu ibu cat dengan warna pink. Nah, ini bisa membantu untuk mengurangi limbah rumah tangga yang ada di rumah. Oke, jadi bahan-bahan yang diperlukan itu sangat mudah didapatkan ya anak-anak. Jadi kita pertama butuh gunting, lalu butuh kresek ya tentunya, kresek bekas ini. Lalu juga butuh kawat untuk membuat tangkai bunganya. Kalau semisal kalian tidak punya kawat, kalian bisa pakai lidi ya. Bisa pakai lidi untuk pengganti kawatnya. Nah, selain cara recycle tadi, ada beberapa cara lain yang bisa kita gunakan ya untuk mengurangi sampah. Yang lain itu caranya bisa dengan reduce. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Jadi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu. Misal kita menggunakan botol minum untuk mengisi air daripada membeli botol minuman mineral yang sekali pakai saja. Jadi lebih baik menggunakan botol tumbler tadi. Lalu cara yang kedua itu dengan reuse. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan kembali. Misalnya kita punya kaleng bekas susu. Nah, kaleng itu bisa dipakai lagi untuk tempat pot tanaman misalnya gitu. Jadi kita menggunakan kembali barang yang tadinya sudah pernah kita gunakan gitu. Atau mungkin misal kita punya pakaian yang sudah tidak muat nih di kita, daripada dibuang mending jika masih layak diberikan ke orang yang membutuhkan. Jadi itu termasuk bentuk dari reuse tadi. Jadi selain recycle, ada beberapa cara lain ya untuk mengurangi sampah gitu. Jadi ada reduce, reuse, dan recycle. Ada 3 cara tadi gitu anak-anak. Baik, karena hari ini sudah selesai ya waktunya untuk pelajaran seni budaya dan prakarya ini, ibu cukupkan ya. Sebelumnya terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah hadir. Ibu pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.